Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian para pejuang CPNS tahun 2024 dimanapun Anda berada. Selamat datang, selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas beberapa suplemen materi dan latihan soal terkait dengan bidang Pranata Komputer ahli pertama, khususnya untuk materi manajemen layanan teknologi informasi. Nah, materi yang saya bahas di sini tentu saja bisa dijadikan sebagai acuan untuk persiapan SKB berbasis CAT dalam seleksi CPNS tahun 2024. Oke, langsung saja kita lihat apa saja suplemen materi untuk manajemen layanan teknologi informasi. Jadi secara garis besar saja ya. Nah, tidak secara keseluruhan, hanya beberapa poin-poin yang saya pikir ini penting untuk teman-teman pahami sebelum kita lanjut pada latihan soal. Jadi untuk layanan teknologi informasi itu yang perlu teman-teman pahami bahwa ITSM itu berfokus pada penyampaian layanan dan penciptaan nilai bagi pelanggan dengan memastikan bahwa teknologi mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis. Kemudian ITSM juga mencakup seluruh siklus hidup layanan mulai dari perencanaan dan pengembangan hingga penyebaran, pemeliharaan, peningkatan, dan penghentian layanan. ITSM juga mengedepankan pendekatan proses untuk mengelola layanan termasuk pengaturan proses seperti manajemen insiden, manajemen perubahan, dan manajemen masalah. Kemudian ITSM juga mendorong evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap proses dan layanan untuk memastikan relevansi dan kualitasnya sejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. ITSM juga menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan tujuan bisnis untuk memastikan bahwa investasi teknologi memberikan hasil yang mendukung keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Kemudian ITSM juga melibatkan penggunaan indikator kerja utama atau KPI untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas layanan dan memenuhi target tingkat layanan. Kemudian ITSM juga melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko terkait dengan layanan teknologi, serta memastikan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. ITSM juga mendorong komunikasi efektif antara tim IT dan pihak terkait untuk menjamin semua pihak memahami peran, tanggung jawab, dan perkembangan terkait layanan. ITSM juga mengharuskan organisasi untuk fleksibel terhadap perubahan teknologi termasuk integrasi teknologi baru, adaptasi teknologi cloud, dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Nah, ITSM juga berbicara pada aspek mengelola hubungan dengan pihak ketiga atau vendor yang menyediakan layanan atau komponen IT, memastikan mereka memenuhi SLA yang telah disepakati. ITSM juga mengelola pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman operasional untuk memastikan layanan yang konsisten dan mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. ITSM juga mengelola permintaan terhadap layanan IT dan memastikan kapasitas infrastruktur teknologi mampu memenuhi permintaan tanpa penurunan kualitas. ITSM juga melibatkan pengolahan aset IT dan konfigurasi agar dapat diakses secara tepat guna, memastikan berlanjutan layanan yang aman dan efisien. Banyak sekali teman-teman, makanya banyak yang bilang kalau kita mau belajar SKB Pranata Komputer itu kita harus mulai dari mana? Ya, saya juga sebetulnya tidak tahu kita harus mulai dari mana. Tapi saya sarankan mulai dari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Nah, salah satunya itu terkait dengan manajemen layanan informasi. Memang banyak sekali itemnya, tapi jangan menyerah dulu. Kita belajar pelan-pelan. Kita coba latihan soal. Mudah-mudahan harapan kita soal-soal yang saya munculkan dalam video ini ya bisa menyerempet sedikit dengan soal aslinya nanti. Paling tidak teman-teman bisa punya gambaran lah sebelum teman-teman nanti mengikuti seleksi SKB di tes CPNS tahun 2024 ini. Oke, selanjutnya kita masuk di latihan soal. Seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut terlibat dalam menjawab soal-soal yang ada dalam video ini, dan apabila ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda atau pandangan lain terkait dengan jawaban untuk soal yang saya sajikan dalam video ini, tolong dituliskan di kolom komentar. Perhatikan, kita akan mulai dengan soal nomor 1. Sebuah organisasi bermaksud untuk meningkatkan kualitas dukungan layanannya. Organisasi menyadari bahwa beberapa cara kerja yang ada saat ini tidak berfokus pada penciptaan nilai. Manakah contoh praktik kerja yang sebaiknya dihentikan oleh organisasi ini? Kita coba lihat opsinya. A. Mendengarkan dengan aktif kebutuhan dan kekhawatiran pelanggan. B. Hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara reaktif. C. Mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. D. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dan E. Menciptakan solusi yang sesuai dengan umpan balik pelanggan.
Untuk soal nomor satu ini kira-kira mana jawabannya benar teman-teman? Ya, kalau ada yang bingung, ya itu bagus ya, berarti mulai berpikir ya. Oke, langsung saja kita lihat. Untuk soal nomor satu ini jawabannya adalah B ya, hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara efektif. Jadi, fokus utama dalam meningkatkan kualitas layanan adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, praktik kerja yang hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara reaktif tidak menciptakan nilai jangka panjang karena hanya merespon masalah setelah terjadi. Sebaliknya, organisasi itu perlu mengimplementasikan pendekatan proaktif dan preventif yang memungkinkan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, organisasi sebaiknya menghentikan praktik yang hanya reaktif dan lebih menekankan pada peningkatan proaktif dan perbaikan keberlanjutan. Dengan demikian, maka opsi B menjadi jawaban yang benar untuk soal nomor satu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada yang belum pernah melihat bentuk soal seperti ini, ya saatnya saya sajikan kepada teman-teman dan saatnya teman-teman belajar. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Sebuah organisasi bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk mengembangkan proof of concept, bukti konsep untuk layanan baru. Bukti konsep ini akan memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan umpan balik cepat dari pelanggan dan memverifikasi kebutuhan pelanggan. Pertanyaannya, konsep manakah yang sedang diterapkan? Ya, ini terkait dengan konsep layanan teknologi informasi. A. Continuous delivery, kemudian B. Agile development, kemudian C. Design thinking, D. Lean startup, kemudian E. DevOps. Ya, bagi teman-teman yang programmer mungkin atau yang biasa terlibat dalam proyek-proyek IT, sepertinya akan paham dengan model pertanyaan seperti ini. Oke, untuk soal nomor 2 langsung saja kita lihat jawabannya adalah B ya, Agile development. Jadi Agile development itu mendorong peningkatan iteratif dalam pengembangan layanan atau produk, di mana tim dapat melakukan adaptasi cepat berdasarkan umpan balik pelanggan. Dalam kasus ini organisasi bekerja dengan mitra untuk mengembangkan bukti konsep guna mengumpulkan umpan balik pelanggan dan memverifikasi kebutuhan mereka. Agile ini memungkinkan tim untuk memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui pembelajaran cepat dan umpan balik berulang. Intinya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan soal terkait dengan bagaimana kita merespon yang namanya umpan balik, berarti itu terkait dengan konsep Agile development. Pokoknya kapal yang umpan balik berarti Agile development, itu yang harus kita ingat. Kata kuncinya di situ. Ya, kalau misalnya nanti muncul di tes SKB berbasis CAT ada pertanyaan bagaimana perusahaan merespon umpan balik dari pelanggan atau mitra dan lain sebagainya. Ya, kalau ada kata-kata umpan balik berarti jelas jawabannya adalah Agile development. Nanti teman-teman cross check lagi kebenaran dari penjelasan saya dalam video ini, jangan sampai ada yang keliru ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Perhatikan. Pendekatan manakah yang memungkinkan proporsi lebih besar dari insiden dapat diselesaikan oleh staf lini depan daripada harus dieskalasi ke staf lini kedua? Nah, kita coba lihat opsinya. A. Swarming, B. Eskalasi insiden, C. Manajemen pengetahuan, D. Manajemen masalah, dan E. Analisis akar penyebab. Soal nomor 3 langsung saja kita lihat jawabannya adalah C ya, manajemen pengetahuan. Jadi pendekatan manajemen pengetahuan itu memungkinkan staf lini depan untuk memiliki akses ke informasi dan solusi yang tepat agar dapat menyelesaikan insiden tanpa perlu eskalasi ke staf lini kedua. Dengan membekali staf lini depan dengan pengetahuan yang cukup, maka organisasi dapat mengurangi waktu penanganan dan meningkatkan kepuasan pelanggan karena insiden dapat diselesaikan lebih cepat. Karena itu untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah C, manajemen pengetahuan. Jadi diingat-ingat saja ketika ada model soal seperti ini terkait dengan terkait dengan pendekatan untuk mungkin proporsi lebih besar dari insiden yang dapat diselesaikan oleh staf lini depan, maka jawabannya adalah manajemen pengetahuan, bukan yang lain ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Perhatikan, ya sebetulnya kalau kita mau bahas lebih detail ini akan lebih panjang videonya ya, tapi saya pikir ya untuk kondisi sekarang kurang tepat ya kalau kita harus bahas lebih detail. Mungkin ada semacam pertemuan yang semacam training atau meeting ya, baik kita bisa bahas lebih detail terkait dengan manajemen teknologi informasi. Untuk di video ini saya hanya membahas bagian-bagian kecil saja dan sesuai dengan soal yang saya munculkan di sini ya. Oke, kita lihat soal nomor 4. Perhatikan, sebuah organisasi telah membangun catatan perbaikan berkelanjutan dan proses sederhana untuk mengumpulkan masukan karyawan. Seiring waktu, organisasi mendapati bahwa karyawannya menjadi ragu untuk memberikan saran perbaikan. Apa alasan terbesar yang paling mungkin membuat karyawan enggan memberikan saran perbaikan? Kita lihat opsinya.
A. Organisasi telah membatasi frekuensi pengumpulan masukan. B. Karyawan khawatir bahwa saran mereka tidak akan ditindaklanjuti. Kemudian C. Catatan perbaikan terlalu rumit untuk dipahami oleh karyawan. Kemudian D. Organisasi hanya mengumpulkan masukan dari departemen tertentu. Dan E. Manajemen mengabaikan semua saran yang diberikan. Untuk soal nomor 4 ini langsung saja jawabannya adalah B ya. Karyawan khawatir bahwa saran mereka tidak akan ditindaklanjuti. Jadi ketika karyawan ragu untuk memberikan masukan, maka kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh kekhawatiran bahwa saran mereka tidak akan ditindaklanjuti. Hal ini yang dapat menyebabkan hilangnya motivasi untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan berkelanjutan. Jadi penting berorganisasi untuk menunjukkan bahwa saran karyawan diakui dan ditindaklanjuti, sehingga hal itu bisa menciptakan budaya di mana karyawan merasa dihargai dan didengar. Untuk model soal seperti ini saya pikir ini bisa langsung dianalisis ya. Karena kalau kita perhatikan pertanyaannya, apa alasan terbesar yang paling memungkinkan membuat karyawan enggan memberikan saran perbaikan? Ya sudah pasti karena ada kekhawatiran dari karyawan bahwa saran mereka tidak akan ditindaklanjuti. Artinya ketika misalnya saya sebagai karyawan berpikir, ngapain saya capek-capek kasih saran kalau pada akhirnya tidak ditindaklanjuti? Ya percuma ya, kira-kira seperti itu cara kita menganalisis model soal seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5, soal terakhir dari pembahasan soal kita pada video kali ini. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebuah organisasi memiliki populasi besar karyawan yang mendekati usia pensiun. Organisasi khawatir bahwa pengalaman karyawan ini akan hilang saat mereka pensiun. Dalam konteks model SICI, ya, Socialization, Externalization, Combination, Internalisasi, manakah dua pendekatan yang seharusnya diambil oleh organisasi ini? Kita coba lihat opsinya. A. Mengubah pengetahuan tacit karyawan menjadi pengetahuan eksplisit. B. Memastikan solusi vendor tersedia sebagai artikel pengetahuan. C. Mengubah pengetahuan eksplisit karyawan menjadi pengetahuan tacit. D. Mentransfer pengetahuan eksplisit karyawan kepada karyawan lain di dalam organisasi. Dan E. Menerapkan sistem otomatis untuk pengumpulan pengetahuan. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah A ya, mengubah pengetahuan tacit karyawan menjadi pengetahuan eksplisit. Jadi model SICI ini dalam manajemen pengetahuan menekankan pada pentingnya mentransfer pengetahuan tacit, pengetahuan yang tidak terdokumentasi, menjadi pengetahuan eksplisit, pengetahuan yang terdokumentasi. Hal itu dilakukan agar dapat digunakan kembali di masa depan. Artinya dengan mengkonversi pengetahuan tacit menjadi eksplisit dan kemudian mentransfernya ke karyawan lain, maka organisasi dapat mempertahankan dan menyebarkan pengalaman berharga dari karyawan yang akan pensiun, sehingga hal itu bisa mengurangi risiko hilangnya pengetahuan dalam organisasi. Jadi diingat-ingat, kalau misalnya muncul soal model seperti ini, langsung saja teman-teman pilih opsi A sebagai jawaban yang benar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang singkat ini. Tentu saja akan ada banyak model-model soal yang akan saya sajikan insya Allah ke depan terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi, karena cakupan materi manajemen layanan teknologi informasi itu luas sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah kuliah di sistem informasi pasti tahu sekali dengan mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi itu luas sekali cakupannya ya. Dan insya Allah nanti kita coba bahas pelan-pelan sebelum dimulai pelaksanaan tes SKB, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari referensi pembelajaran terkait dengan suplemen soal-soal untuk tes SKB berbasis CAT di perangkat komputer ahli pertama. Pada akhirnya, kesuksesan itu hanya bisa diraih oleh mereka yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.